Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamilah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Suryalaya, Tasikmalaya, dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen 1D, dengan nomor NPM 2101116. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan pada organisasi merupakan bagian dari pengembangan organisasi. Perubahan organisasi adalah berubahnya individu, lingkungan kerja, dan organisasi secara keseluruhan menjadi lebih baik. Perubahan pada dasarnya merubah sesuatu yang ada pada saat ini menjadi sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang diinginkan. Perubahan dalam suatu organisasi diantaranya yaitu perubahan dalam diri individu, perubahan dalam lingkungan kerja, dan perubahan organisasi secara keseluruhan. Untuk mengetahui telah terjadi perubahan atau tidak dapat dilihat dari 4 indikator perubahan, yaitu apa yang sebenarnya terjadi saat ini, apa yang akan terjadi di masa mendatang seandainya perubahan itu tidak terjadi, kemudian apa yang diinginkan orang-orang tentang kondisi yang akan datang, kemudian bagaimana perubahan itu dilakukan dari kondisi saat ini ke kondisi ideal di masa yang akan datang. Perubahan, khususnya dalam suatu organisasi, merupakan keniscayaan karena merupakan fitrah dan tuntutan agar organisasi menjadi dinamis dan inovatif dan menjadi organisasi pembelajar. Perubahan yang terjadi dalam organisasi dikarenakan adanya tuntutan perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Dari dalam organisasi, tuntutan perubahan terjadi karena adanya keinginan merubah sistem nilai dan norma kelompok. Sedangkan faktor dari luar, tuntutan perubahan karena adanya interaksi organisasi dengan lingkungan sekitarnya, baik pada waktu menerima masukan maupun pada saat memberikan keluaran. Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi adalah perubahan yang direncanakan. Menurut Indra Wijaya, perubahan yang direncanakan merupakan usaha perubahan yang dilakukan suatu unsur pengubah atau change agent. Terdapat 4 unsur pendorong atau penekan perubahan dalam organisasi, yaitu yang pertama, kelompok penekan yang datang dari luar. Kelompok penekan yang datang dari luar yang dapat menekan perubahan pada organisasi diantaranya organisasi sosial, organisasi politik, dan organisasi profesional. Pola kebijakan organisasi, pola pembinaan pegawai, dan sebagainya banyak dipengaruhi oleh konsepsi dan kebijaksanaan organisasi politik. Organisasi sosial dapat melakukan tekanan terhadap kegiatan dan organisasi pariwisata. Sedangkan organisasi profesi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara nasional maupun lokal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kelompok penekan yang datang dari dalam organisasi itu sendiri. Kelompok penekan yang datang dari dalam ini biasanya dapat melakukan tekanan terhadap organisasi, yaitu kelompok serikat pekerja organisasi. Kemudian yang ketiga, konsultan pengembangan organisasi dari luar. Konsultan pengembangan dari luar memang ditugaskan untuk mengadakan suatu perubahan dalam bentuk membantu suatu kelompok untuk memecahkan persoalan tertentu. Kemudian yang keempat, konsultan pengembangan organisasi dari dalam. Konsultan ini berasal dari seorang pemimpin ataupun staf. Nah, konsultan dari dalam diperlukan karena kompleksitas organisasi, spesialisasi di bidang substantif maupun di bidang organisasi, dan manajemen juga makin meningkat. Sehingga dibutuhkan dari dalam organisasi yang memiliki keahlian di bidang organisasi dan metode, analisa kebijakan, analisa kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Konsultan pengembang organisasi dari dalam bisa berfungsi sebagai agen perubahan. Nah, setiap perubahan pasti mengalami perlawanan terlebih dahulu karena mungkin masih dianggap asing oleh beberapa pihak, baik dari individu maupun organisasi. Perlawanan anggota organisasi berupa tingkah laku yang didesain untuk mempercepat, menunda, mencegah implementasi dari perubahan. Perlawanan oleh anggota organisasi didasarkan pada kekhawatiran kurangnya keamanan, bergesernya status, ketidakmampuan menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, serta kepercayaan diri yang terancam. Kemudian yang kedua, pihak kedua yang melakukan perlawanan yaitu organisasi. Nah, organisasi melakukan perlawanan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya. Kelambanan struktural dalam organisasi, fokus organisasi yang terbatas, kelembaban kelompok dalam organisasi, ancaman terhadap kelompok-kelompok yang memiliki keahlian khusus dalam organisasi, kemudian adanya ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan, serta ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan.
Secara umum, penyebab perlawanan terhadap perubahan baik dari individu maupun organisasi dikarenakan karena kurangnya kepercayaan, yakin bahwa perubahan tidak perlu, yakin bahwa perubahan itu tidak mungkin, kemudian ancaman ekonomis, biaya yang relatif tinggi, ketakutan akan kegagalan pribadi, hingga hilangnya status dan kekuasaan, ancaman terhadap nilai dan idealisme, serta kemarahan terhadap campur tangan. Nah, menurut Robbins, karena perubahan mendapat tantangan berupa perlawanan baik dari individual maupun organisasi, maka perlu diadakan upaya mengantisipasi perlawanan terhadap perubahan. Di antaranya melalui partisipasi, fasilitas dan dukungan, perundingan, manipulasi dan kooptasi, bahkan sampai pemaksaan. Keengganan menerima perubahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan komunikasi terhadap anggota organisasi. Pendidikan ini dimaksudkan untuk membantu anggota organisasi untuk melihat logika secara manfaat dari perubahan yang diinginkan dan direncanakan. Perlawanan secara individu terhadap perubahan akan sukar dilakukan anggota organisasi bila mereka dilibatkan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan tentang perubahan tersebut. Sebelum diadakan perubahan, pihak-pihak yang melakukan perlawanan diajak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang perubahan. Agar perubahan dapat diterima, diperlukan sarana pendukung dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, keterampilan baru, serta cuti pendek kepada anggota organisasi dengan tujuan agar mereka siap dan mau menerima perubahan. Perundingan dapat dilakukan untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Dalam perundingan tersebut dapat ditawarkan pemberian paket imbalan yang akan dapat memenuhi kebutuhan individu mereka. Manipulasi dilakukan dengan memuntir dan memutarbalikkan fakta untuk membuat fakta itu lebih menarik, menahan informasi yang tidak diinginkan, dan menciptakan desas-desus agar anggota organisasi menerima baik sesuatu perubahan. Sedangkan kooptasi adalah upaya menyuap pemimpin kelompok penolak dengan memberi mereka peran utama dalam pengambilan keputusan. Pemaksaan merupakan ancaman atau kekuatan langsung terhadap para penolak perubahan. Pemaksaan dapat dilakukan dengan cara ancaman, ditransfer, kemudian hilangnya promosi atau evaluasi kinerja yang negatif, dan surat rekomendasi yang buruk terhadap anggota organisasi. Nah, kemudian tahapan-tahapan perubahan dalam suatu organisasi terbagi dalam beberapa tahap. Di antaranya yang pertama, tahap persiapan atau pencairan atau biasa disebut unfreezing. Pada tahap ini, ide-ide dan praktik yang sudah berlaku perlu dihilangkan dan diperkenalkan ide-ide dan praktik yang baru. Ide-ide dan praktik yang baru diperoleh setelah melakukan kegiatan penelitian, penemuan agen pengubah, penyusunan dan operasional. Kemudian yang kedua, tahap perubah atau change. Pada tahap ini adalah tahap di mana ide-ide baru dan praktik baru dipelajari. Proses ini meliputi membantu pemikiran karyawan, alasan-alasan dan penampilan dengan cara-cara yang baru. Nah, pada tahap ini juga merupakan saat-saat yang membingungkan, tanpa arah yang jelas, beban berlebihan, dan timbulnya kekecewaan. Selain itu, pada tahap ini dipenuhi dengan harapan-harapan, penemuan-penemuan baru, dan kenikmatan-kenikmatan baru. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan kekuasaan. Pemimpin organisasi dapat memberikan hukuman atau penghargaan sebagai cara mengubah seseorang. Kemudian yang ketiga, tahap pemantapan atau pembekuan ulang atau refreezing. Pada tahap ini, ide-ide yang telah dipelajari diintegrasikan ke dalam praktek nyata, agar ide-ide baru dapat diterima secara intelektual. Praktik-praktik baru harus disatukan dengan tingkah laku anggota organisasi sehari-hari, karena pada dasarnya, mengetahui suatu prosedur baru saja tidak cukup untuk meyakinkan kegunaan dan manfaat ide-ide baru dan praktik-praktik baru. Nah, adapun bidang-bidang yang dapat dirubah dalam organisasi diantaranya yang pertama, mengubah struktur organisasi. Stephen P. Robin mendefinisikan struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan koordinasi secara formal. Sedangkan Parieta Westra mendefinisikan struktur organisasi adalah kerangka yang terdiri dari satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan serta hubungan tertentu dalam lingkungan kesatuan yang utuh dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Dalam struktur organisasi, ditetapkan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara resmi. Perubahan dalam struktur organisasi dapat dirubah dari tanggung jawab departemental dapat digabung, lapisan vertikal dihilangkan, dan rentang kendali dilebarkan untuk membuat organisasi lebih datar dan kurang birokratis. Mengubah struktur mencakup pembuatan perubahan dalam hubungan wewenang, mekanisme koordinasi, dan rancangan ulang pekerjaan. Kemudian yang kedua, mengubah teknologi.
Perubahan dalam teknologi yang banyak dikembangkan berkaitan dengan peralatan, metode baru, otomatisasi, dan komputerisasi. Kemudian yang ketiga, mengubah setting fisik. Setting fisik atau tata letak dapat dirubah dengan mempertimbangkan tuntutan kerja, persyaratan interaksi formal, dan kebutuhan sosial ketika mengambil keputusan mengenai konfigurasi ruang, desain interior, penempatan peralatan yang serupa, misalnya dengan dinding dan sekat yang dihilangkan dan dengan desain kantor yang terbuka, karyawan akan lebih mudah saling berkomunikasi. Namun demikian, perubahan setting fisik tidak dengan sendirinya mempunyai dampak yang besar pada kinerja organisasi maupun individu. Tetapi, perubahan itu dapat membuat perilaku-perilaku anggota organisasi tertentu lebih mudah atau lebih sukar untuk berprestasi. Dengan cara ini, kinerja anggota organisasi dan organisasi dapat ditingkatkan atau dikurangi. Kemudian yang keempat, mengubah orang. Mengubah orang adalah merubah orang atau kelompok untuk bekerja secara lebih efektif lagi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan. Perubahan tersebut meliputi perubahan sikap dan perilaku anggota organisasi lewat proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Seorang pemimpin akan efektif menjalankan kepemimpinannya apabila dapat menjalankan beberapa hal, di antaranya yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tugas-tugas atau pemecahan masalah. Fungsi tersebut berkaitan dengan pemberian saran, penyelesaian, informasi, dan pendapat. Yang kedua, fungsi pemeliharaan kelompok sosial. Fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, menengahi perselisihan perbedaan pendapat, persetujuan dengan kelompok, dan memastikan bahwa individu merasa dihargai oleh kelompok. Selanjutnya, Rifai merinci fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan seorang pemimpin, di antaranya yang pertama, memberitahukan kebijakan pimpinan organisasi kepada staf pembantu dan meneruskannya menjadi pekerjaan staf termasuk implikasi-implikasinya. Kemudian yang kedua, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan staf serta membantu anggota staf yang mendapat kesukaran dalam masalah yang dihadapi dalam pemecahan dan penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh staf yang mempunyai kewajiban utama dalam penyelesaiannya, serta staf lain yang harus turut serta dalam kegiatan bantuan. Kemudian yang keempat, mengadakan integrasi daripada pekerjaan staf dalam arti menyatukan hasil-hasil pekerjaan staf menjadi sesuatu kebulatan yang siap diajukan sebagai saran kepada pimpinan untuk mendapatkan keputusan berdasarkan sistem dan tata cara kerja yang berlaku dalam organisasi. Kemudian, jika diperlukan, memberikan keterangan dan penjelasan kepada pimpinan tentang perkembangan tugas staf serta keadaan staf sepanjang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas masing-masing. Kemudian, menerima petunjuk-petunjuk dan keputusan-keputusan dari pemimpin untuk selanjutnya diolah sebagai tugas staf. Kemudian, mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar keputusan pimpinan dapat terlaksana dengan efektif, baik oleh staf untuk pengolahan maupun unit lini untuk pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan pimpinan organisasi, baik secara mandiri maupun dengan bantuan staf dengan jalan antara lain kunjungan staf, rapat staf, atau penyampaian dan pemberian petunjuk pelaksanaan. Kemudian, mengumpulkan laporan-laporan tentang pelaksanaan dari unit lain dan setelah dianalisis dilaporkan kepada pimpinan. Kemudian, secara teratur dan terus-menerus dan reflektif menggerakkan staf untuk mempelajari keadaan dan kemungkinan-kemungkinan untuk perencanaan yang inovatif sebagai bahan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan baru demi kepentingan organisasi. Peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama, merencanakan perubahan. Nah, mengapa harus dilakukan perubahan? Karena pada dasarnya seorang pemimpin dengan kepemimpinannya merupakan agen social of change. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan perubahan organisasi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, menggerakkan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk berubah dan melakukan perubahan. Kemudian, mengawasi dan melakukan kontrol terhadap perubahan yang telah direncanakan agar sesuai dengan tujuan dari perubahan itu sendiri. Nah, apabila dikaitkan dengan peran tugas dan tanggung jawab pemimpin, maka seorang pemimpin dalam suatu perubahan harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan tujuan diadakannya perubahan. Kemudian, mengambil dan menetapkan keputusan tentang perubahan yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dan terjadinya perubahan organisasi. Kemudian, menanggung segala resiko bagi organisasi yang mungkin timbul akibat adanya keputusan tentang perubahan.
Nah, kemudian dalam organisasi kita juga harus menjadi organisasi pembelajar. Nah, organisasi pembelajar ini adalah suatu organisasi yang mengembangkan kapasitas berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dan berubah. Hal tersebut dilakukan dengan upaya-upaya diantaranya yang pertama, manajemen memiliki komitmen untuk berubah, melakukan inovasi, dan perbaikan berkesinambungan. Kemudian, merancang ulang struktur organisasi dengan mendasarkan struktur, menggabungkan departemen-departemen, dan penggunaan tim silang fungsional, serta menghilangkan saling ketergantungan yang kuat antar anggota organisasi. Kemudian, membentuk ulang budaya organisasi dengan keberanian mengambil risiko, menjunjung tinggi keterbukaan, serta mengusahakan pertumbuhan organisasi. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan pada dasarnya merubah sesuatu yang ada pada saat ini menjadi sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang diinginkan. Perubahan dalam suatu organisasi dapat dilihat dari 3 tingkatan, yaitu perubahan dalam diri individu, perubahan dalam lingkungan kerja, dan perubahan organisasi secara keseluruhan. Terdapat 4 unsur pengubah dalam organisasi, yaitu kelompok penekan yang datang dari luar, kelompok penekan yang datang dari dalam organisasi itu sendiri, konsultan pengembangan organisasi dari luar, dan konsultan pengembangan organisasi dari dalam. Dalam suatu organisasi yang diharapkan berubah dan mengalami perubahan adalah struktur organisasi, teknologi, setting fisik, dan anggota organisasi termasuk sikap dan perilakunya. Perubahan dalam organisasi meliputi tahap persiapan atau pencairan, tahap perubahan atau change, kemudian tahap pembekuan ulang atau rephrasing. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya dapatkan untuk menjelaskan materi tentang peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Bisa langsung teman-teman cari untuk lebih jelasnya, bisa langsung akses di link yang telah saya cantumkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.